Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2012203777. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah fikih kontemporer dengan judul Pengobatan Alternatif kepada Dukun dan Ramuan Berbahan Haram. Pengobatan alternatif adalah segala bentuk praktik kesehatan yang berada di luar standar medis modern. Ini mencakup berbagai metode seperti akupuntur, herbal, hingga terapi energi. Di Indonesia, pengobatan alternatif sering melibatkan dukun atau tabib tradisional. Dukun adalah seorang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural untuk menyembuhkan penyakit, biasanya menggunakan mantra, ritual, atau benda-benda tertentu. Adapun ramuan berbahan haram adalah obat atau bahan yang berasal dari sesuatu yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol atau bahan dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Metode pengobatan pendukung pengobatan medis. Pengobatan alternatif juga dapat mencakup perawatan seperti jamu, bekam, gurah, dan akupuntur, yang semuanya tidak diklarifikasi sebagai praktik standar dalam sistem kedokteran. Pengobatan alternatif atau dikenal juga sebagai pengobatan komplementer atau pengobatan integratif atau holistik. Juga dapat merujuk pada pengobatan medis apapun yang tanpa menggunakan obat. Ada beberapa metode pengobatan alternatif seperti bekam, gurah, akupuntur, homeopati, hipnoterapi, dan terapi spiritual. Adapun pandangan ulama tentang hukum pengobatan alternatif kepada dukun dan ramuan berbahan haram. Pandangan ulama tentang pengobatan kepada dukun. Hukum mendatangi dukun sangat bergantung pada metode yang digunakan. Jika melibatkan praktik syirik, hukumnya haram dan termasuk dosa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia adalah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Selanjutnya yaitu jika hanya menggunakan bahan alami tanpa syirik. Beberapa ulama membolehkan dengan catatan bahwa praktik tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, namun tetap disyaratkan untuk mengutamakan pengobatan medis yang lebih ilmiah. Pandangan ulama tentang ramuan berbahan haram. Penggunaan bahan haram dalam pengobatan dengan kaidah-kaidah berikut. 1. Yaitu prinsip dasar hukum Islam. Dalam kondisi normal, Islam melarang penggunaan bahan haram. Dalilnya adalah, dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan. Yang kedua yaitu kaidah darurat. Dalam kondisi darurat, penggunaan bahan haram dapat dibolehkan. Kaidah ini merujuk pada prinsip keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Syarat-syarat penggunaan bahan haram. Tidak ada alternatif yang halal didasarkan pada rekomendasi ahli atau dokter terpercaya. Penggunaan hanya sebatas kebutuhan untuk menyembuhkan. Adapun studi kasus dan contoh. 1. Yaitu dukun dengan praktik syirik. Seorang pasien mendatangi dukun yang menggunakan mantra dan sesajen untuk menyembuhkan praktik. Dalam kasus ini, praktik tersebut haram karena mengandung unsur syirik. Yang kedua yaitu penggunaan alkohol. Dalam obat batuk, alkohol digunakan sebagai pelarut dalam obat batuk. Jika tidak ada alternatif lain dan penggunaannya terbatas untuk pengobatan, maka diperbolehkan dalam kondisi darurat. Pasien pengobatan alternatif supranatural dengan bantuan dukun dilihat dari teori Hell Belief Model. Pengobatan alternatif menjadi fenomena yang marak terjadi belakangan ini.
Berbagai macam jenis metode pengobatan, baik dari yang menggunakan tanaman sebagai obat atau menggunakan hal-hal supranatural seperti doa dan mantra. Jadi, pengobatan alternatif diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak melibatkan unsur syirik, perdukunan, atau praktik yang bertentangan dengan akidah. Penggunaan ramuan berbahan haram hanya dibolehkan dalam kondisi darurat jika tidak ada pengobatan halal yang tersedia dan efektivitasnya jelas terbukti. Umat Islam dianjurkan untuk selalu mengutamakan pengobatan yang sesuai dengan syariat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.